Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Iza Fitriansyah dari program studi Teknik Elektro Angkatan 2023 dengan NPM 23061565542. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Studi Sistem Proteksi Diesel Engine Generator DEG dengan tag number 152G502D Unit Utilities RFCC menggunakan relay proteksi 889 pada PT Kilang Pertamina International R4 Cilacap. Jadi sebelum masuk ke outline, untuk periode di sini ada periode dan kegiatan KP saya. Untuk periodenya saya KP dari tanggal 6 Januari 2026 hingga 13 Februari 2026 dengan durasi 25 hari kerja. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan saya yang berhasil saya dokumentasikan. Yang pertama, ada orientasi dan safety induction, kemudian visit area kilang RFCC, kemudian visit day ke unit utilities RFCC, kemudian visit area 05 SS11 di sini tempat beberapa panel-panel kontrol dan proteksi sistem tenaga listrik. Kemudian visit steam turbine generator unit utilities RFCC di mana di sini terdapat 12 generator STG dengan kapasitas 45 megawatt yang dioperasikan secara paralel. Kemudian yang terakhir di sini adalah kegiatan utama saya yaitu pengujian relay proteksi 889. Oke, next untuk outline-nya. Saya lanjut. Yang pertama, pendahuluan. Jadi, diesel engine generator DEG dengan tag number 152G502D merupakan sumber energi darurat vital untuk menjaga kontinuitas operasional beban kritis di area RFCC PT KPI RU4 Cilacap. Penggunaan sistem proteksi seperti relay Multilin 889 dapat menjamin perlindungan generator yang komprehensif melalui sistem digital terintegrasi guna mendeteksi gangguan secara cepat dan akurat. Pembahasan ini difokuskan pada evaluasi teknis tiga fungsi proteksi utama, yaitu generator unbalance dengan kode ANSI 46, phase time over current dengan kode ANSI 51V, dan starter at fault dengan kode ANSI 51N. Yang tujuannya adalah untuk memverifikasi keandalan sistem sesuai standar keselamatan industri di migas. Berikut gambar generator DEG-nya, dan ini tag number-nya dengan rating 2250 kVA dengan rating daya-nya 1800 kW, frekuensi 50 Hz dengan FLA 376,5, 3 fasa. Berikut ini gambar relay gaya multilin yang digunakan di Pertamina. Next, di sini terdapat bagian relay. Yang pertama bagian depan di sini layar untuk menampilkan metering dan juga status gangguan. Di sini terdapat tombol-tombol navigasi. Kemudian di sini layar LED indikator untuk menampilkan gangguan dan kode ANSI-nya. Kemudian di sini ada port untuk komunikasi dengan software. Kemudian di sini bagian tapak belakang, di sini terdapat power supply. Kemudian port CT, PT, di sini port untuk sensor-sensor dari current transformer dan potential transformer. Kemudian di sini juga ada port RTD untuk proteksi suhu. Kemudian di sini ada SLD dari operasi gaya multi 889. Di sini terdapat sensor CT atau current transformer, kemudian juga sensor PT, potential transformer, dan juga ada slot-slotnya yang tadi ini. Next. Oke, yang pertama gangguan generator unbalance dengan kode ANSI 46. Jadi proteksi ini bertujuan untuk mendeteksi arus urutan negatif atau negatif sequence akibat beban antar fase yang tidak seimbang. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat memicu medan magnet yang berputar berlawanan dengan arah rotor, sehingga dapat mengakibatkan induksi panas ekstrim pada permukaan rotor. Sehingga jika tidak diproteksi, maka rotor bisa mengalami kerusakan permanen. Di sini untuk parameter settingnya, ini untuk daya generator 2,25 MVA dengan tegangan ratingnya 3,5 kV dengan FLA full load ampere 376,98 ampere. Kemudian untuk CT rasionya adalah 16:5 dengan sinyal inputnya adalah slot J1. Ini menggunakan CT. Kemudian untuk alarm pickupnya di disable dengan konstanta K sama dengan 1. Next, berikut hasil percobaannya. Di sini terdapat 4 percobaan data yang saya lakukan. Namun untuk presentasi ini saya tampilkan adalah yang data pertama. Di sini terdapat arus injeksi 3 fasa dengan masing-masing fasanya adalah 0 ampere, 2 ampere, dan 0 ampere. Sehingga didapati E2 atau
arus negatif sekuensinya sebesar 0,667 dari hasil perhitungan rumus ini dengan waktu trip sebesar 21,11 detik dengan presentasi unbalance adalah sebesar 21,22%. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa batas aman operasional generator adalah dengan menjaga arus negatif sequence di bawah ambang trip 20% FLA, yaitu dengan menjaga di bawah 75,40. Karena di sini arusnya sebesar 80 ampere, yang mana dia di atas 20 FLA, maka dia akan nge-trip dalam waktu 2,11 detik. Sehingga kesimpulannya adalah beban antar fase harus dijaga tetap seimbang agar tidak melampaui bar minimum 20% tersebut. Next. Kemudian yang kedua adalah proteksi phase time over current dengan kode ANSI 51V. Jadi proteksi PTOC ini atau phase time over current adalah sistem pengamanan arus lebih yang dilengkapi dengan fitur voltage restraint. Jadi fitur ini berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas relay dengan cara menurunkan ambang batas arus trip secara otomatis ketika tegangan sistem turun di bawah nominalnya, yaitu 119 volt. Ini terdapat parameter settingnya. Jadi untuk sinyal yang digunakan dari slot J1 atau CT, kemudian 51 V pickupnya sebesar 0,09 IN atau 0,69 dari 5 ampere. Kemudian untuk rasio CT-nya adalah 600 banding 5 dengan voltage referensinya 115 volt dengan time dial 2. Di sini terdapat kurva tipenya yaitu ANSI extremely inverse, yang mana semakin tinggi arus gangguannya maka waktu tripnya akan semakin cepat. Next, di sini ada 4 percobaan yang saya lakukan. Di sini untuk percobaan data yang pertama dengan inject current sebesar 5,175 ampere dengan waktu trip hasil perhitungan 8 detik dengan hasil aktualnya 8,066 detik dengan presentasi error 0,83%. Di sini semakin tinggi arus gangguannya maka waktu tripnya akan semakin cepat, dan ini sesuai dengan karakteristik kurva ANSI extremely inverse tadi. Berikut validasi hasil perhitungannya yang telah saya lakukan. Rumus ini saya dapat dari manual book Multilane 889. Jadi secara kesimpulannya adalah hasil pengujian pada fungsi proteksi 51K ini menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik kurva ANSI extremely inverse, di mana peningkatan arus injeksi dari 5,175 hingga 13,8 secara konsisten akan mempercepat waktu pemutusan daya atau trip, yaitu dari 8 hingga 0,762 detik. Sementara perbandingan errornya sebesar 0,83 hingga 2,97 detik, sehingga secara keseluruhan fungsi proteksi ini dinyatakan andal dan bekerja secara akurat sesuai parameter setting untuk melindungi fase generator dari gangguan arus berlebih. Oke, next yang terakhir adalah stator earth fault dengan kode ANSI 51N. Jadi proteksi ini tujuannya adalah untuk mendeteksi gangguan hubung singkat antara belitan stator generator dengan tanah. Gangguan ini dideteksi melalui barisan arus sisa atau residual current yang merupakan hasil penjumlahan vektor arus dari ketiga fase. Jika arus yang bocor melebihi batas amannya, maka relay akan melakukan pemutusan daya atau trip. Di sini terdapat parameter settingnya dengan sinyal inputnya J1 dari sensor CT, kemudian pickupnya 0,2 kali CT, yang mana rasio CT-nya adalah 400 banding 5. Artinya dia akan mulai mendeteksi gangguan di 0,2 kali 5 ampere, yaitu 1 ampere dengan time dial 1 dengan kurvanya ANSI extremely inverse, yang mana semakin tinggi arus gangguan maka waktu tripnya akan semakin cepat. Berikut hasil pengujian yang saya lakukan. Di sini terdapat 4 kali pengujian dengan masing-masing inject current yang berbeda, yaitu mulai dari 1,5 ampere hingga 4 ampere. Di sini dapat dilihat bahwa semakin tinggi inject arus atau arus gangguannya semakin tinggi, maka waktu tripnya akan semakin cepat. Di sini terdapat juga hasil perhitungan waktu tripnya menggunakan rumus yang saya dapat dari manual booknya dengan error mulai dari 0,61% hingga 9,44%. Hal ini sesuai dengan kurva ANSI extremely inverse, di mana semakin tinggi arus gangguan maka waktu tripnya akan semakin cepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa batas aman operasional generator adalah dengan menjaga arus sisa atau residual current di bawah ambang pick up, yaitu 0,2 kali CT atau 1 ampere.
Sehingga pengujian ini membuktikan bahwa semakin besar arus gangguan yang diinjekkan, yaitu dari 1,5 ampere hingga 4 ampere, maka waktu tripnya akan semakin cepat, yaitu dari 4,075 detik hingga 0,394 detik, dengan error maksimal 0,61% hingga 9,44%. Sehingga hasil ini secara teknis membuktikan bahwa fungsi proteksi ini telah bekerja dengan sesuai dan akurat untuk mengisolasi generator dari gangguan tanah. Next. Berikut untuk referensi yang saya gunakan terdapat dari manual book Relay GE Multilink 889. Next. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.